semua, lewat video ini kami akan membahas tentang sejarah dan tokoh berpengaruh retorika di Indonesia. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alfonsa Dina Hestu Prabaning Tias dengan NIM 201224048 dan Rotua Anastasia Situmorang dengan NIM 201224049. Sebelum membahas sejarah retorika di Indonesia, kita perlu mengetahui apa pengertian retorika. Retorika merupakan ilmu dan sekaligus seni berbicara dalam menyampaikan dan mengajak khalayak pendengar untuk memahami dan menerima maksud dari pesan yang disampaikan oleh pembicara secara tepat dan meyakinkan. Selanjutnya, marilah kita membahas bagaimana sejarah retorika di Indonesia. Sejarah perkembangan retorika di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia sendiri. Sejak abad ke-16, zaman penjajahan Belanda, ada tokoh retorika Indonesia yang menjadi delegasi konferensi tersebut. Sebagai perwakilan Indonesia, tentunya delegasi memiliki kemampuan untuk berunding atau bernegosiasi. Perkembangan retorika saat ini tidak hanya menjadi alat atau sarana komunikasi untuk sampai pada suatu arah dan tujuan. Akan tetapi, ilmu yang dikembangkan oleh filsuf terkenal di Yunani kuno telah menjadi kebutuhan profesional untuk kepemimpinan, bahkan telah menjadi profesi tunggal seperti seorang juru bicara, moderator, pembawa acara, dan sebagainya. Jika dicermati oleh kebudayaan nasional kita, kebesaran negeri ini juga dipenuhi oleh orang-orang yang memahami retorika seperti tokoh kemerdekaan, tokoh pendidikan, dan tokoh yang mengisi kemerdekaan. Cikal bakal ilmu komunikasi di Indonesia saat ini adalah ilmu retorika. Retorika telah diajarkan di perguruan tinggi. Bahkan saat ini telah ada jurusan ilmu komunikasi. Selain perkembangannya sebagai ilmu komunikasi, retorika juga diajarkan di pesantren-pesantren. Telah banyak pesantren di Indonesia yang mencetak pendakwah terkenal yang mempunyai banyak massa. Dengan berkembangnya retorika di Indonesia, kegunaan retorika di Indonesia sudah banyak membantu Indonesia. Misalnya, dalam kemerdekaan, Soekarno berpidato tentang proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lalu, pidato terakhir Soeharto yang diucapkan di hadapan seluruh pembantunya, wartawan, dan masyarakat Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 dan pidato pengantar SBY pada sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 14 November 2013 di Istana Negara.
beberapa tokoh retorika yang terkenal di Indonesia. Pertama adalah Hos Cokroaminoto. Lahir dan besar di keluarga yang berada, Raden Haji Umar Said Cokroaminoto atau yang lebih dikenal Hos Cokroaminoto berhasil menamatkan pendidikan sampai sekolah teknik sipil. Cokroaminoto adalah salah satu pemimpin organisasi Serikat Islam, organisasi pertama Indonesia. Dirinya punya keberanian dan vokal ketika menyuarakan gagasan terkait persatuan pemerintah Hindia melawan Belanda. Cokroaminoto juga melakukan gerakan relasional aktif, yaitu menyampaikan mosi Cokroaminoto kepada Dewan Daerah, membentuk gerakan kebudayaan Jawa Dwipa, gerakan Islam melalui Tentara Kanjeng Nabi Muhammad, membidani Federasi Nasional Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Sementara di tingkat internasional, Cokroaminoto menjadi Ketua Kongres Al-Islam pada tahun 1922. Kemudian dirinya diundang mengikuti Kongres Umat Islam Sedunia di Mekah pada tahun 1922 bersama Kiai Haji Mas Mansur. Kehebatan Cokroaminoto ini nantinya menjadi cikal bakal gerakan nasional melawan kolonialisme dan imperialisme penjajahan. Dari keaktifan beliau mengikuti organisasi dan juga menyuarakan gerakan, hal ini mencerminkan bahwa Cokroaminoto mempunyai kemampuan berorasi yang baik. Insinyur Soekarno. Selain dikenal sebagai Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, beliau juga mendapat julukan sebagai Bapak Proklamator. Lewat pidato-pidatonya, rakyat Indonesia dapat merasakan getaran dan gejolak semangat perlawanan terhadap penjajah. Pembawaannya yang meledak-ledak mampu menyihir setiap orang yang mendengarnya untuk tetap tinggal di tempat sembari menyimak isi pidatonya. Menurut R.M. Kushartono, Soekarno melatih kemampuan berpidatonya di bawah sebuah pohon beringin. Sesekali Soekarno muda berteriak di tengah latihan berpidatonya. Dalam berorasi, Soekarno memperhatikan teknik vokal, intonasi, pilihan diksi, postur dan gestur tubuh, serta mengandalkan doa. Beberapa pidato yang Soekarno bawakan diantaranya adalah pidato Jas Merah dan pidato Indonesia Menggugat. Kecakapannya dalam berbicara dapat disandingkan dengan tokoh-tokoh dunia seperti Winston Churchill, Adolf Hitler, dan lain-lain. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh golongan muda yang berperan aktif dalam pergerakan dan perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Dirinya pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1947. Kecakapannya dalam berdiplomasi adalah alasan kuat bagi Soekarno untuk mengangkat Syahrir sebagai Perdana Menteri. Syahrir berhasil memperjuangkan kedaulatan negara Indonesia sementara lewat jalur diplomasi. Di antaranya adalah pengakuan de facto secara tidak langsung dan keberhasilan negara Indonesia merebut kedudukannya sebagai sebuah bangsa yang berdaulat di kancah dunia internasional. Saat itu Syahrir melawan Van Clevers, wakil diplomat yang dikirim oleh negara Belanda. Surya Paloh. Selain tokoh-tokoh pergerakan nasional, saat ini tokoh-tokoh masyarakat Indonesia juga mempunyai kemampuan berorasi yang baik. Surya Paloh adalah Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau yang biasa disingkat Nasdem. Kiprahnya dalam bidang politik Indonesia terbilang sukses dan matang. Selain menjabat sebagai Ketua Umum,
Ia adalah pengusaha pers dan pimpinan media group. Gaya berpidato Surya Paloh mampu menembus pendengar dengan semangat dan pilihan bahasa yang mudah dipahami oleh halayak ramai. Beliau turut memperhatikan tinggi rendahnya nada ketika berorasi sehingga pendengar tidak mudah bosan. Performa Surya Paloh dalam komunikasi politik persuasifnya mampu mencakup 5 aspek, yaitu bentuk tuturan asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Dalam pidatonya, Surya Paloh mampu menyampaikan pesan kebenaran, permohonan, evaluasi, janji, dan keputusan lewat gaya berpidatonya. Demikian penjelasan dari kami tentang sejarah perkembangan dan tokoh berpengaruh retorika di Indonesia. Pada abad ke-16, keterampilan berbicara menjadi penunjang para pahlawan nasional untuk berjuang melalui jalur diplomasi. Saat ini kemampuan berbicara semakin dikembangkan dan menjadi tuntutan untuk pendukung profesi. Sekian dari kami dan sampai jumpa. Terima kasih.